مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بإيمان يرسل. Dalam kitab Bada'i Az-Zuhur karya Imam Suyuti dikisahkan bahwa saat anak cucu Adam berkembang biak menjadi banyak, mereka saling bertengkar. Lalu Allah menurunkan tongkat dari surga pada Nabi Adam untuk mendidik mereka yang durhaka. Oleh karena inilah dikatakan bahwa sesungguhnya tongkat itu berasal dari surga. Imam Sa'alabi berkata, saat Qabil sudah besar, maka Nabi Adam memasrahkan padanya urusan palawija, sedangkan Habil dipasrahi tentang urusan ternak. Lalu Allah memberi wahyu pada Nabi Adam agar Iklimah dinikahkan dengan Habil, sedangkan Layutha dengan Qabil. Tapi Qabil menolak menikah dengan Layutha dan berkata, saya tidak akan menikah kecuali dengan Iklimah, karena dia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan, dan dia lebih aku cintai daripada saudarinya Habil. Pada waktu itu nikah sesama saudara diperbolehkan untuk memperbanyak keturunan. Maka Nabi Adam berkata, wahai anakku, janganlah kamu durhaka pada Allah yang telah memberi perintah kepadaku tentang masalah ini. Lalu Qabil menjawab, aku tidak akan membiarkan saudaraku mempersunting Iklimah. Kemudian Nabi Adam berkata lagi, pergilah kamu dan saudaramu serta berkurbanlah untuk Allah pada sesuatu yang terbaik yang kalian miliki. Lalu letakkanlah kurban kalian. Tunggu dan lihatlah siapa yang kurbannya diterima, dialah yang lebih berhak atas Iklimah. Mereka pun sepakat, lalu keluar dan menuju Makkah untuk naik di salah satu gunung di daerah situ. Habil berkurban dengan kambing pilihan, sedangkan Qabil berkurban dengan gandum yang tidak disertai tangkainya. Lantas Qabil dan Habil berdiri menunggu apa yang akan terjadi. Lalu dari langit turunlah awan putih dan bersinar pada kurbannya Qabil, kemudian berpaling dan condong pada kurbannya Habil. Lalu diambil dan dibawa naik ke langit. Itulah firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين. Yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang mereka, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. Lalu Qabil berkata pada saudaranya, jika kamu ambil Iklimah, maka aku akan membunuhmu dan tak akan aku biarkan kamu ambil saudariku yang cantik. Dan aku pun tak mau menikah dengan saudarimu yang buruk rupa. Qabil selalu kebingungan karena belum menemukan cara untuk membunuh Habil. Lalu si laknat iblis datang pada Qabil dengan menyamar menjadi salah satu saudaranya. Ia lantas mengambil dua batu dari bumi lalu memukulkan antar satu sama lain. Maka terbelahlah batu tersebut menjadi dua. Sedangkan Qabil menyaksikan hal itu lalu ia bergumam, kenapa aku tidak melakukan hal ini pada Habil? Seketika itu juga Qabil bangkit dan menemui Habil yang sedang tertidur di bawah gunung. Lalu ia mengambil batu besar dan menjatuhkannya tepat di atas kepala Habil. Akhirnya Habil pun meninggal. Habil adalah orang yang pertama kali dibunuh dengan zalim di antara anak cucu Adam. Waktu itu usianya masih 20 tahun. Setelah Qabil berhasil membunuh Habil, maka ia pun kebingungan karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap jasad saudaranya itu. Lalu ia meletakkannya di kantong dan digendong mengelilingi bumi. Para hewan buas dan burung-burung selalu mengepungnya serta menunggu jika suatu saat ditinggal, maka mereka akan memangsanya. Sehingga Allah pun mengutus dua burung gagak. Keduanya bertarung sampai akhirnya salah satunya mati. Di saat salah satunya mati, maka burung yang hidup tadi menggali tanah dengan paruh dan kakinya, serta meletakkan bangkai itu di tanah lalu menguburnya. Melihat kejadian tersebut, Qabil berkata, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku. Karena itulah jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal.
Sebagian ulama ahli tafsir berpendapat bahwa Qabil menyesal bukan lantaran ia telah membunuh saudaranya, akan tetapi ia menyesal karena telah menggendong kemana-mana jasad saudaranya. Dikatakan bahwa Qabil menggendong jasad Habil itu selama 1 tahun dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan pada jasad saudaranya itu. Para ahli penerawangan berkata, sesungguhnya para ahli nujum menjelaskan bahwa bintang yang berekor atau lintang kemukus tidak menampakkan diri di dunia kecuali akan ada bala atau matinya para pemimpin. Di antaranya adalah saat terbunuhnya Habil, saat dijatuhkannya Nabi Ibrahim ke pembakaran, serta saat hancurnya kaum Ad dan juga peristiwa tenggelamnya Fir'aun. Lintang kemukus juga menampakkan diri pada awal Islam ketika terjadinya Perang Badar Kubro. Juga menampakkan diri saat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan serta terbunuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ini adalah perkara yang sudah terbukti.
صلوا على النبي محمد.